Kembali lagi di channelnya. Halo, kita salah satu Baru Dikit. Kurang lebih 6 meter. Halo sahabat-sahabat Beril Channel, kembali lagi di channelnya Beril. Siapapun dan apapun memiliki kekurangan bahkan kelebihan. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang kekurangan bahkan kelebihan dari perumahan Gria Mutiara Laikit. Untuk itu, dalam video ini saya akan mewawancarai beberapa teman-teman yang sudah tinggal di perumahan Gria Mutiara Laikit. Bahkan mungkin saya akan mewawancarai para pekerja yang ada di sini atau pengawas yang ada di perumahan ini. Apa sih yang akan menjadi kelebihan dari perumahan Gria Mutiara Laikit ini? Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai. Adalah salah satu user di perumahan Gria Mutiara Laikit. Pertama-tama saya mengambil perumahan di sini karena desain rumah yang minimalis, udara yang sejuk dan cukup tenang. Nah, Bapak Yani Supaheluakan, saya sebagai pekerja harian di Gria Mutiara Laikit. Saya ini sebagai Pak Yani di sini hanya cuma sebagai kerja harian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan tukang, seperti kayak mungkin kurang cat, itu saya selesaikan ngecat, maupun apapun yang ada kurang di perumahan Gria Mutiara Laikit saya kerjakan, mau itu mau cat atau maupun itu bersih-bersih halaman atau maupun itu air. Kadang banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lihat sekarang di perumahan Gria Mutiara Laikit, yang ada banyak hal yang kurang di Gria Mutiara Laikit, yaitu sudah kurang-kurangnya ya mungkin komplainan dari user untuk masalah dinding yang masih belum terlalu begitu dicat atau maupun kebersihan-kebersihannya kamar mandi atau maupun itu halaman. Itu pun saya sebagai pekerja harian saya selesaikan, saya punya tugas sebagai pekerja harian untuk selesaikan barang-barang yang memang dikomplain sama user. Halo, kita salah satu user yang ada di perumahan Gria Mutiara Laikit. Saat ini kita memiliki satu unit rumah yang ada di perumahan Gria Mutiara Laikit. Memang pertama datang ke perumahan ini kita sangat tertarik dengan perumahan karena desainnya yang sangat minimalis, desainnya juga yang sangat bagus, tampak muka, samping, belakang. Ya, kalau orang mau lihat di Facebook atau di media sosial, orang mau cari nih perumahan Gria Mutiara Laikit, pasti secara sepintas orang akan tertarik dengan perumahan ini karena desain rumahnya yang sangat minimalis dan warnanya juga sangat indah. Ada perpaduan putih, abu-abu dan orange, ya, warna yang sangat menonjol, sangat nampak. Dan tentunya namanya perumahan subsidi pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya, perumahan subsidi. Karena perumahan subsidi ini adalah perumahan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, sehingga kalau dapat dikatakan ada kekurangan dan kelebihannya. Beda dengan perumahan komersil. Kalau perumahan komersil pasti sudah disediakan dapur dan lain-lain. Tapi kalau perumahan subsidi ini hanya tipe 36, luas bangunan 6x6, dan luas tanah juga tidak terlalu besar, dengan satu ruang tamu, 2 kamar dan 1 kamar mandi. Yang menarik dengan perumahan Gria Mutiara Laikit ini berbeda dengan perumahan-perumahan subsidi lainnya,
kalau orang lihat-lihat di perumahan subsidi lainnya, DP kamar mandi ada yang di dalam rumah, tepatnya di tengah-tengah ruang tamu, tetapi juga ada DP kamar mandi yang jauh keluar dari badan rumah di luar. Tapi kalau perumahan Gria Mutiara Laikit ini DP kamar mandi cuma di belakang rumah, baku dempet atau baku sandar DP dinding deng badan rumah. Jadi nyandak jauh. Kalau orang mau pergi di WC atau mau mandi, orang nyandak perlu mau keluar jauh-jauh dari badan rumah. Dan tentunya itulah kelebihan-kelebihan dari perumahan subsidi Gria Mutiara Laikit. Ya, kelebihan-kelebihannya DP plafon juga tinggi. Kalau perumahan-perumahan biasa paling 3 meter atau 2 meter lebih. Tapi kalau perumahan Gria Mutiara Laikit ini mempunyai plafon yang cukup tinggi, 3 meter lebih. Jadi dingin, sangat dingin sekali, dan sangat sejuk ketika ada di dalam rumah. Dan plafon kamar mandi juga tinggi, sama dengan plafon yang ada di ruang tamu. Kamar juga, jadi rumah ini sangat sejuk untuk ditempati. Tetapi juga ada kekurangan-kekurangan. Hanya beberapa kekurangan, ya pasti ada, soal pintu dan lain sebagainya, pasti ada beberapa kekurangan. Cuma kekurangan itu dapat diatasi oleh user, kan? Tentunya kalau orang so tinggal, kalau orang so miliki rumah itu, pastinya orang akan bikin rumah itu senyaman mungkin dan sebagus mungkin. Jadi tidak perlu orang mau komplain lebih, asalkan orang boleh mau baking sendiri, orang baking, karena itu orang pe rumah sendiri, Kang. Orang pe tempat tinggal sendiri, orang baking bagus sendiri, orang bikin nyaman untuk ditempati. Dan juga untuk masalah di dalam perumahan, mungkin kalau masalah jalan memang sampai saat ini akses jalan keluar masuk perumahan masih belum bagus karena masih banyak pembangunan unit-unit rumah yang lain. Jadi kita rasa paling dari pihak developer juga akan menunggu selesai pembangunan dulu baru dorang mau bikin jalan pelan-pelan. Karena kalau masih dalam tahap pembangunan, otomatis tuh oto-oto antar bahan bangunan kalau mau keluar masuk pastinya bikin rusak jalan, jadi percuma. Jadi kita rasa paling dorang persiapkan jalan yang bagus, tetapi selesai pembangunan semua unit yang ada di perumahan ini. Dan untuk masalah air di sini, air sangat melimpah, air banyak, hanya saja belum ada orang yang dapat mengatur jalannya air atau jaringan-jaringan yang ada di pipa-pipa. Jadi untuk sementara ini mungkin dari pihak kantor sementara cari-cari orang yang pas, yang punya background di bagian pipa-pipa, yang dapat mengatur air supaya air dapat berjalan dengan lancar. Semua rumah pun boleh mendapatkan air sesuai dengan kebutuhan. Dan tapi untuk saat ini air masih tetap berjalan bagus. Biar 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali, yang penting tuh air ada bajalang tiap harinya. Jadi so bagus, so lancar untuk air. Air sangat bagus, sangat lancar, dapat memenuhi orang pe kebutuhan setiap hari. Dan untuk yang lain-lainnya kita rasa semua itu dapat diatasi oleh orang sendiri sebagai user. Ketika orang punya rumah seperti tadi yang kita bilang, kalau orang mau tinggal, mau menempati orang pe rumah sendiri, pasti orang harus berusaha bikin yang terbaik supaya orang nyaman untuk tinggal. Dan apalagi Kang selanjutnya, kita rasa mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk teman-teman sekalian yang ada di luar sana. Dan memang ada untuk perumahan ini, perumahan subsidi ini, ada rembesan-rembesan air juga di bagian dinding-dinding. Karena memang kalau lihat dari luar, DP tipe kan tipe minimalis. Jadi ada sedikit model-model yang mungkin saja, karena kita juga nggak mengerti di bagian bangunan, mungkin saja dengan
tipe-tipe seperti itu yang minimalis, membuat ketika hujan membuat rembesan-rembesan air itu menjadi masuk ke dalam rumah. Tapi saya rasa itu hal yang biasa, Kang. Semua rumah juga pasti demikian, atau perumahan subsidi yang lain juga demikian. Itu gampang lah untuk diperbaiki. Semua itu kan gampang untuk dikerjakan. Dan untuk masalah listrik, sampai sekarang memang Pak kita Perumah sendiri belum ada meteran yang masuk dari PLN. Memang dijadwalkan untuk pemasangan meter, hanya saja tunggu giliran untuk pemasangan meter. Jadi orang mesti sabar, karena memang bukan cuma perumahan Gria Mutiara Laikit yang membutuhkan listrik, lampu, tapi juga banyak perumahan. Jadi mesti tunggu giliran-giliran. Dan masalah-masalah lain kita rasa dapat diatasi ketika ada kerjasama yang baik di antara orang sebagai user dan juga pengawas-pengawas yang ada di perumahan sini. Kita rasa semua dapat diatasi. Dan ini juga memberikan motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana ketika mau membeli rumah subsidi, datang langsung ke perumahan yang ngoni suka, kong lihat langsung apa tuh DP kekurangan, apa tuh DP kelebihan. Yang paling utama adalah cek DP air. Karena bagian Minahasa Utara ini ya kebanyakan orang mengeluh perumahan, di dalam perumahan itu kebanyakan orang komplain soal air. Tetapi kalau di perumahan Gria Mutiara Laikit kita rasa banyak air, banyak sekali air, berlimpah dengan air. Jadi aman-aman untuk air. Tapi untuk teman-teman yang ingin melihat perumahan-perumahan subsidi, salah satunya juga perumahan Gria Mutiara Laikit ini, ketika saudara-saudara ingin membeli, ya boleh datang cek langsung di perumahan Gria Mutiara Laikit. Ya boleh lihat langsung bagaimana DP desain rumah, bagaimana DP di dalam, bagaimana DP kamar mandi, bagaimana DP saluran-saluran air dan lain sebagainya. Ketika saudara-saudara tertarik atau teman-teman tertarik, boleh langsung berhubungan dengan pihak developer atau kantor. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan lain tidak jadi masalah, karena itu adalah pilihan saudara-saudara atau teman-teman. Oke, mungkin cuma itu saja yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Kiranya dapat memberikan motivasi. Dan bukan cuma perumahan Gria Mutiara Laikit yang banyak kekurangan dan kelebihannya, tetapi juga perumahan-perumahan subsidinya pun mengalami hal yang sama, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Namanya juga perumahan subsidi, kan? Perumahan yang sangat dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dapat dikatakan perumahan yang sedikit murah dari perumahan komersil. Oke, itu saja dulu video saya di saat ini, atau ungkapan-ungkapan saya sebagai user. Saya rasa dapat memberikan masukan-masukan yang terbaik bagi teman-teman yang ingin memiliki rumah. Oke. Iya, jadi ini dari PLN di mana Pak, kalau boleh tahu, dengan lagi apa kira-kira? Dari petugas PLN Air Madidi Penyambungan Baru. Orang udah mau pasang meter yang di Perum Gria, Kang. Mutiara Laikit ada 3 unit sih di sini. Mau pasang. Ini baru unit pertama. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Emil, biasa dipanggil Emil. Kebetulan saya di sini sebagai pengawas dari Perum Gria Mutiara Laikit. Dan di sore hari ini saya mewakili developer ingin menyampaikan atau menjelaskan keuntungan-keuntungan dari Bapak Ibu untuk bisa menetap dan juga memiliki rumah di Gria Mutiara Laikit ini. Yang pertama, luas coupling dari Perum ini berluas 8x12,5 cm dan untuk lebar rumah sendiri kurang lebih 6 meter. Untuk panjang rumah sampai di bagian carport
kurang lebih 10 meter. Dan juga dari bangunan ini juga dia memiliki keramik di bagian dalam, dan juga bagian kamar mandi juga memiliki keramik, memiliki pintu panel depan dan belakang. Juga untuk plafon juga kita menggunakan GRC, baja ringan. Untuk jendela juga dan kusing jendela kami memakai kayu yang berkualitas baik. Untuk atapnya sendiri memakai spandek, atap spandek, memiliki rangka baja ringan yang dikerjakan juga oleh tukang yang profesional. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memiliki rumah ini, ya kami bisa bilang bahwa rumah ini adalah rumah idaman dari Bapak Ibu, terutama untuk lingkungan, udara yang bersih. Lingkungan ini juga tenang, sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu bisa beristirahat apabila sudah selesai beraktivitas selama beberapa hari, dan weekend Bapak Ibu bisa menghabiskan waktu juga di Perum ini apabila sudah memiliki rumah di sini. Untuk air, kami sudah memiliki 2 sumur bor, jadi sudah sangat lancar air di sini, sudah sangat berlimpah. Memang ada sedikit kendala-kendala, tapi ya itu bukan berarti untuk kendala yang berarti, karena kami juga masih dalam tahap pembangunan, sehingga apabila pembangunan Perum ini sudah 100%, otomatis instalasi air juga di setiap unit-unit sudah sangat baik. Sepanjang user-user yang sudah masuk ke Perum kami, ya kami bersyukur karena mereka juga sudah sangat puas dengan kondisi rumah yang ada, sudah memiliki listrik, sudah memiliki air. Semoga Bapak Ibu yang lain juga bisa mengambil bagian di Perum ini, karena Perum Mutiara Laikit adalah rumah idaman Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya sebagai pengawas. Semoga bisa memberikan informasi yang baik buat Bapak Ibu untuk bisa memiliki rumah di Gria Mutiara Laikit. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat sore.